Padang Lawas, Candi Mahal 1, 2, 3, 4 udah saya datangi. Sepotong jadi patung Buddha pun nggak ada situ. Muara Takus, Kampar, itu salah nama. Mana Muara Takus itu? Di sampingnya sungai Kamparnya. Sungai Muara Takus jauh lagi sana, entah berapa ribu meter sana lagi Muara Takus. Kenapa disebut Candi Muara Takus? Bukan di Muara Takus tempatnya, Candi Kampar. Sampai umur 100 tahun lebih Siti Saroh nggak punya anak. Ketika Nabi Ibrahim dakwah ke Mesir, Raja Mesir memberikan familinya, adiknya, untuk ikut Nabi Ibrahim belajar agama. Namanya Hajar, Siti Hajar. Ini wanita soleha betul. Malam tahajud bersama Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh, siang dia masak, cari air. Akhirnya Siti Saroh jatuh cinta. Yang jatuh cinta Siti Saroh, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya kayak Dewi. Yang jatuh cinta Siti Saroh. Dia bilang, wahai suamiku Ibrahim, kawinilah perempuan ini. Ini solehah, tapi tidak cantik, kulitnya hitam, suku Kipti. Nabi Ibrahim itu istri keduanya Siti Saroh suku Kipti, kulitnya tidak putih. Suku Kipti itu yang terkenal zaman modern ini, Butros Ghali. Sekjen PBB itu suku Kipti itu. Orang Inggris menyebutnya Koptik. Siti Saroh itu orang Koptik, orang Kipti. Dinikahi oleh Nabi Ibrahim, punya anak Ismail alaihissalam. Jadi duluan lahir Nabi Ismail. Anak sulung Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail dari istri kedua. Oleh orang Yahudi nggak diakui Nabi Ismail itu sebagai anak Nabi Ibrahim karena dianggap Nabi Ismail ini lahir dari seorang gundi. Bukan anak orang Israel. Sedangkan Siti Saroh itu anak orang Syam, orang Israel. Maka Yahudi ini kalau ada laki-laki Yahudi kawin dengan orang perempuan bukan Yahudi, anaknya nggak dianggap anak. Maka mereka mengatakan anak sulung Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Padahal Nabi Ishak itu anak nomor 2, 14 tahun kurang lebih muda dari Nabi Ismail. Waktu Nabi Ismail disembelih, nggak jadi, diganti kibas. Kibasnya itu menurut tafsir Mukatsir, kibasnya itu besar raksasa. Belum ada kibas sebesar itu, hampir sebesar sapi. Dan warnanya merah. Jadi sapi merah itu memang harus dipotong. Sapi merah harus di Sumatera Barat sudah dipotong. Paham aja lah. Setelah punya anak 2, Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Waktu Nabi Ismail dengan ibunya diletakkan di Ka'bah, ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Dalam riwayat Nabi Ibrahim dakwah dengan istri pertama sampai ke India. Di India disebut namanya Abraham, di Israel namanya Abraham, di Mekah namanya Ibrahim, di India namanya Brahma. Brahma. Saya ulangi, di Palestina namanya Abraham, di Arab namanya Ibrahim, di India namanya Brahma. Sebab bahasa India itu angka huruf terakhir nggak pernah hidup, nggak pernah mati, mesti hidup. Nggak bisa orang India bilang Abraham, mesti akan dia katakan Abrahama. Itu bahasa India begitu, dia nggak bisa huruf mati di belakang. Sama dengan orang Cina juga nggak bisa huruf mati, mesti dia tambah buntutnya. Kalau anaknya misalnya namanya Ayung, dia bilang apa? Ayunga. Paham? Kalau Tengku dia bisa bilang hanya Tengku lo, pakai lo, Tengku lo. Tapi kalau nama saya Teng, dia nggak bisa hanya Tengah. Paham?
Ini ilmu linguistik nih. Nggak paham pun pura-pura paham aja lah. Di India beliau disebut Abraham itu Brahma. Istri Brahma cantik seperti Dewi. Dewi bahasa Indianya Swati. Makanya istri Brahma itu namanya Saraswati. Dewi Saraswati. Dan agama Hindu itu menurut Zakir Naik, ahli agama Hindu dan Kristen, Dr. Zakir Naik mengatakan agama Hindu itu konsep ketuhanannya Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa dengan indera, dan tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dilukiskan. Kalau bisa dilukiskan bukan Tuhan, kalau bisa dibayangkan bukan Tuhan, kalau bisa dilihat bukan Tuhan, kalau bisa dirasakan bukan Tuhan. Itu konsep agama Nabi Ibrahim. Paham? Istri ketiganya namanya Kontura. Siapa? Kontura itu di Kampar disebut Dewi Kemonyan. Negeri yang penghasil kemenyan. Cantik Kontura. Masa Nabi Ibrahim kawin sama orang jelek? Aku aja nggak mau. Kontura itu gelarnya Dewi Kemenyan. Di mana kemenyan didapat? Di sini. Dari Baro sampai ke Kampar ini. Bapak, Kapur Barus itu bahasanya Kamper. Kapur Barus itu disebut Kamper. Berasal dari Kampar juga. Sebab Kampar jalan kaki ke Barus tembus. Tes besok nggak percaya. Sampai sini paham? Paham? Di dalam Bidayatun Nihaya, Imam Ibnu Katsir, istri ketiga Nabi Ibrahim namanya Kontura. Kontura itu sebuah pelabuhan kecil di Vietnam. Vietnam itu dulu negeri Melayu sebelum dirampok Cina. Kemudian diserbu oleh Cina jadi Vietnam sekarang. Kalau Anda semua pergi ke museum Vietnam, di situ ada foto-foto lukisan raja-raja Vietnam waktu masih bentuknya campak. Namanya Saparudin, Badarudin, pakai telur belakangnya. Nggak pernah dengar kan? Makanya ada duit jalan-jalan dulu sekali. Tetapi kemudian Vietnam itu dijajah Cina sama dengan Taiwan. Habis dijajah Cina, orang campak asli turun ke bawah. Yang sekarang namanya Kamboja. Sepertiga Kamboja menghadap ke laut, itu suku campak 100% Islam. Saya sudah 2 kali ke sana. Sebagian dari mereka pergi ke Sumatera, sampai di Aceh dia bikin wilayah namanya wilayah Cempa. Apa? Cempa. Apa namanya? Cempa. Seandainya Campa itu ceh itu dibaca ke, kan bisa aja ceh dibaca ke, kan biasa, betul? Kalau kata itu kan tulisannya Culcuta, C itu dibaca K juga, betul? Seandainya Campa itu dibaca Kampa, maka negeri Kampar itu Kampa. Sebab dalam bahasa Melayu huruf R tidak pernah dibaca. Kampar itu Kampa. Paham? Jadi siapa Kentura? Kentura itu orang Asia Tenggara. Kalau di dalam naskah kuno disebut Hindia. Hindi. India itu bukan India sekarang itu. India sekarang itu Takrib, negeri yang dekat dengan Arab. India itu sini. Buktinya mana? Samudranya disebut India. Samudra Indian Ocean, bos. Dan hebatnya sudah dijajah Belanda, negara ini masih disebut negara India. Cuman karena dijajah Belanda, Belanda. Ini istri Nabi Ibrahim orang sini yang ketiga. Anaknya yang paling besar namanya Madian. Itu ditulis dalam Bidayatun Nihaya. Bidayatun Nihaya nggak tebal.
Kira-kira 2.000 halaman, 20.000 halaman. Di situ dituliskan namanya anak Nabi Ibrahim dari istri ketiga yang paling tua namanya Madian. Madian tinggal di Syam, Jordania. Dari Madian ini turunlah suku Madian yang menipu timbangan dan menyembah utan Aikah. Didakwahi oleh Nabi Syuaib, nggak mau, akhirnya dimusnahkan. Nabi Syuaib adalah mertua daripada Nabi Musa alaihi salam. Sisanya anak Nabi Ibrahim yang 7 anaknya, sisanya lagi pulang ke negeri ibunya. Negeri Kampar, negeri Campa, Kamper, negeri penghasil kemenyan. Karena ibunya Kontura itu digelar Dewi Kemenyan. Jadi kita ini masih keturunan Nabi Ibrahim kita. Makanya di sini agamanya agama tauhid. Hampir 100% orang Sumatera Islam. Setuju? Berarti kita ini nggak pernah jadi Buddha, Pak. Dengar baik-baik. Tidak ada jejak Buddha di Sumatera. Saya sudah datang ke Candi Mahal di Padang Lawas, Mendeling, Sumatera Utara. Saya sudah ke Kampar, sudah cek. Tadi pun saya ke situ lagi, saya syuting di situ. Saya sudah ke Muara Jambi. Semua candi-candinya, Candi Mahligai, menunjukkan alif, la ilaha illallah. Agama tauhid. Nabi Muhammad belum ada. Iya, tapi Nabi Ibrahim kan orang sini istrinya. Nabi Ibrahim rupanya bukan agama tauhid. Makanya Nabi Ibrahim itu dakwah seluruh dunia. Makanya selawatnya sejajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sejajar. Dan Nabi Ibrahim ini punya kelebihan. Beliau bisa naik buruk seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Siti Aisyah baru nikah sama Nabi, tapi masih anak-anak kan. Siti Aisyah bikin, ini hadis Abu Dawud, sahih, ditulis dalam kitab Ihya. Siti Aisyah bikin boneka-bonekaan, ada sayapnya. Rasulullah nanya, ini makanya berarti orang yang belum dewasa boleh main boneka. Anak-anak beliin boneka nggak haram. Tapi kalau udah berkumis begini main boneka memang goblok, kan gitu. Anak-anak saya masih kecil saya beliin boneka supaya dia tahu ini ular, ini buaya bahaya, dia tahu. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha main-main boneka. Ditanya Nabi, apakah ini? Siti Aisyah bilang kuda. Apa? Kuda. Masya Allah, kata Nabi, kuda kok ada sayapnya? Kuda Nabi Ibrahim. Maksudnya buruk. Jadi kalau betul lah negeri kita ini dari Campa sampai ke Aceh kan di Aceh juga ada Jempa. Dan hebatnya bahasa orang Campa yang sekarang yang di Kamboja dengan bahasa orang Aceh di Cempa itu 95% mirip. 90% mirip. Memang satu nenek lah. Orang Kampar sebelum datang agama Hindu dan Buddha sudah beragama tauhid, la ilaha illallah. Makanya di candi-candinya itu nggak ada patung Buddha di situ. Ada kalian nampak patung Buddha situ? Ada. Kok kalian bilang itu candi Buddha? Padang Lawas, Candi Mahal 1, 2, 3, 4 sudah saya datangi. Sepotong candi patung Buddha pun nggak ada situ. Muara Takus, Kampar, itu salah nama. Mana Muara Takus itu? Di sampingnya sungai Kamparnya. Sungai Muara Takus jauh lagi sana, entah berapa ribu meter sana lagi Muara Takus. Kenapa disebut Candi Muara Takus? Bukan di Muara Takus tempatnya. Candi Kampar. Candi apa? Candi apa? Candi Kampar. Muara Jambi, saya udah lihat tuh, nggak ada satupun patung Buddha di situ. Kenapa berani dibilang itu rumah ibadahnya orang Buddha?
Nggak ada jejak Buddha di Sumatera. Hindu di Jawa ada jejaknya. Patung candi-candi Hindu banyak, Prambanan, ya kan? Candi Arjuna, Candi Bima, memang Hindu lah itu. Dan jejaknya ada. Kampung-kampung Hindu di Jawa masih ada. Di mana? Di Dieng. Di mana lagi? Di Tengger. Di mana lagi? Di Bali. Betul. Coba sekarang kalau Sumatera ini pernah dikuasai kerajaan Buddha. Di mana kampung Buddha di sini? Ada? Ada nggak? Jadi kenapa kita bilang Buddha? Kita izinkan pula orang Buddha beribadah di Candi Kampar itu. Waduh, 10.000 orang Buddha datang situ. Botak-botak, pakai baju oranye, oranye. Terus disambut sama bupati. Ini untuk pariwisata. Tengku Zulkarnain tidak pernah menghalangi wisata. Tengku Zulkarnain tidak pernah menghalangi budaya. Bahwa budaya itu pemikiran manusia. Silakan aja orang mau datang ke Kampar berbudaya. Selfie 2 juta orang setahun pun oke. 100 juta orang pun datang, kami senang. Riau akan kaya. Tapi jangan bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa agama. Beribadah Buddha di Candi Muara Takus. Padahal di situ bukan candi Buddha, itu candi tauhid, la ilaha illallah. Prasastinya bukan tulisan Palawa, bukan tulisan Sanskerta. Prasastinya tulisan Aramaik, tulisan Nabi Ibrahim alaihis salam. Dari Aramaik inilah turun ke bahasa Arab melalui Nabi Ismail, turun ke bahasa Ibrani melalui Nabi Ishak. Tapi istri Nabi Ibrahim Kontura, dia masih pakai bahasa Aramaik tulisannya. Dia ngerti orang istrinya Nabi Ibrahim kok. Meskipun dia orang sini, tulisan Aramaik itu diturunkan kepada istri dan anak-anak beliau. Kan 6 bulan kemari anaknya, cuman 1 aja yang tinggal di sana Madian. Paham? Saya udah lihat tulisannya lillahi 152 angkanya. Nun, waw, lam, alif, ya. Mana ada situ huruf Palawa, huruf Sanskerta. Kalian mesti berhentikan itu. Bagaimana caranya itu? Jangan dibikin lagi tempat ibadah Buddha di situ. Itu bukan candi Buddha, bos. Betul? Betul. Saya tidak menghasut. Kita bikin seminarnya. Di mana buktinya Buddha nggak ada patung Buddha di situ kok? Nggak ada kampung Buddha di situ. Ada. Ada kampung Buddha situ. Di Sumatera ini nggak ada kampung Buddha. Seluruh Sumatera dari Aceh sampai Lampung carilah, nggak ada kampung Buddha. Makanya orang Kampar menyebutnya Nusantara itu berasal dari Nuh, Sam dan Tara. Nuh, Sam, Tara. Memang Nabi Nuh dari sini juga. Tapi itu perlu diputuskan dengan seminar yang penelitian yang lama. Nabi Nuh tidak disebutkan di Quran dan di hadis diutuskan kepada kaum mana. Nggak ada. Nabi Ibrahim seluruh dunia ya, masuk sampai ke India semua. Nabi Yunus diutuskan ke Nawawi, Irak. Nabi Ibrahim asal Irak tapi keliling dunia. Nabi Ismail diutuskan ke Arab, Mekah. Nabi Ismail, Nabi Ishak di Palestina. Nabi Musa di Mesir, ya kan? Nabi Ayub di Turki. Hampir semua nabi itu diutuskan kaumnya jelas. Nabi Nuh kemana? Nabi Nuh diutus kemana? Ternyata kayu perahu Nabi Nuh itu wastawat alal judi, mendarat di gunung Judi. Itu dalam kitab Taurat namanya Gunung Ararat. Sampai sekarang pun gunung itu masih disebut Pegunungan Ararat. Adanya di Turki. Perahunya udah dapat 650 meter panjangnya. Dan kayunya sudah dicek. Ternyata kayu jati dari Jawa Timur. Kayu jati dari Jawa. Jangan-jangan Nabi Nuh memang orang Jawa juga. Orang Surabaya pula Nabi Nuh.
Bisa jadi kan ini masih butuh penelitian. Tapi kalau di Sumatera ini datang agama tauhid diterima, nggak heran. Sebab sejak zaman dulu pun, kalau betul Nuh Samtara itu di sini, Nabi Nuh di sini, Nabi Sam anak Nabi Nuh Sam di sini, ya udah jelas di sini mengenal agama tauhid. Apalagi Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengambil 400 peti emas dari Kepulauan Opir. Kepulauan Opir itu Sumatera Barat, dekat Pasaman situ, ada Gunung Opir, bukan kepulauan, Gunung Opir. Dari Gunung Opir itulah diambil emas 400 peti oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini pulau sebut pulau emas. Kalau Nabi Sulaiman udah sampai sini, berarti beliau mendakwahkan agama juga. Masa Nabi Sulaiman datang sini cuma jalan-jalan, selfie. Ada aja klep. Mesti Nabi Sulaiman kalau kemari mendakwahkan agama. Naik apa Nabi Sulaiman kemari? Naik permadani terbang lah. Nabi Sulaiman bisa terbang. Ada permadani terbangnya, dia bisa naik angin. Paham? Siapa yang menggali emas di situ? Pasti sudah ada manusia dong. Masa nggak ada manusia diambil emas dari situ? Sedangkan zaman Firaun sudah ada manusia di sini kok. Apalagi cuma Nabi Sulaiman 3000 tahun yang lalu. Sampai sini paham kek? Nggak paham pun nggak apa-apa, udah saya jelaskan. Inilah yang paling penting malam ini saya sampaikan, karena kita sudah diwarisi agama tauhid sejak zaman Nabi Ibrahim, berlanjut sampai zaman Nabi Sulaiman, berlanjut sampai kemudian zaman Rasulullah. Hebatnya sahabat Nabi sampai ke Marus, kuburannya di sebuah bukit. Dulu bukit itu kecil aja, di belakang bukit itu ada kapal sahabat itu masih ada di situ. Tapi kemudian lautnya surut. Sampailah dia gunung itu menjadi 2000 meter di atas permukaan laut. Saya sudah naik Pak, tua-tua gini tembus juga 750 anak tangga, 80 derajat kemiringan. Di sana kuburan namanya Syekh Mahmud radhiyallahu anhu, wafat tahun 44 Hijriah. 3 tahun setelah Sayyidina Ali wafat. Tahun 44 Hijriah, kuburannya di sana di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Di bawahnya di Taman Mahligai ada ratusan kuburan, 5 diantaranya berbatu nisan yang ditulis, yang lain batu sungai. Salah satu yang bertulis itu namanya Syekh Rukunuddin, wafat tahun 48 Hijriah, zaman Muawiyah bin Sufyan, 4 tahun setelah Syekh Mahmud. Sedangkan nama beliau namanya Zubair, Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, tapi gelarnya tonggak agama, tiang agama, gelarnya Rukunuddin. Mereka ini dakwahnya di pulau, tidak lebarlah pulaunya, kalau direnangi pun masih sanggup. Namanya Pulau Mursaha, Bismillahi majreha wa mursaha. Di Pulau Mursaha itulah sahabat-sahabat Nabi bermarkas. Dari situlah dikirim pendakwah-pendakwah seluruh Nusantara. Dari situ juga dikirim satu rombongan ke Cina di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sampai ke Guangzhou, dan di Guangzhou ada 5 kuburan sahabat Nabi. 6 yang ke-6 adalah Ibnu Abi Waqqas, kemungkinan anak Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sempat kawin dengan gadis Cina sehingga anaknya bisa bahasa Cina, bisa bahasa Arab, Ibnu Abi Waqqas. Tetapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pulang ke Madinah dan berkubur di Madinah. Dari Mursaha inilah didakwah seluruh Nias. Nias itu di bahasa Arab, ya ayuhan nas. An-nas jadi Nias. Waktu saya dakwah keliling Nias, waktu itu saya masih muda sekali, ternyata kampung-kampung di pinggir laut Nias itu nama-namanya nama-nama surga. Jannata, Firdaus, Naim, Darussalam, Ma'awe. Siapa ngasih nama itu? Sahabat-sahabat Nabi itu. Kemudian mereka merapat ke Barus, bikin markasnya di Pulau Mursaha, dan situlah mereka dakwah sampai ke Cina, sampai ke Kampar. Hebatnya Kampar ini yang mendakwahnya Abdurrahman bin Abdullah bin Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Raja Kamparnya namanya waktu itu Datuk Indra Bangsawan.
menulis surat ke Mekah, ke Madinah, minta pendakwah. Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz 25 tahun kemudian. Syekh Abdurrahman itulah yang mengislamkan Kampar. Orang yang pertama Islam, Indra Bangsawan dengan Datu Hitam. Jadi kita sudah kenal agama sejak zaman sahabat Nabi. Yang dakwah di Barus itu mendakwahi Tanah Batak. Makanya Tanah Batak itu namanya nama-nama Arab itu. Misalnya Balige, Balige itu Balighah. Lagu Boti, Lugawi, Samosir, Misri, Al-Misri, Samosir, Porsea, Parsia. Itu. Dan Sisingamangaraja 1 sudah masuk Islam. Sampai Sisingamangaraja 12. Raja Sisingamangaraja 1 itu disebut Marsyadat. Orang yang sudah bersyahadat. Marsyadat bahasa Bataknya orang yang sudah bersyahadat. Ngaji di Pulau Mursaha. Setelah alim disuruh pulang ke kampungnya, diangkat menjadi seorang muallim. Bahasa Bataknya parmalim. Diangkat jadi muallim. Beliau tidak pernah makan anjing, nggak pernah makan babi, nggak pernah minum tua. Bajunya serban jubah putih, pakai tongkat, dan istrinya pakai cadar warna hitam. Singamaraja tidak Kristen, Singamaraja Islam. Sampai sekarang, cuman mereka disebut permalim, muallim. Saudara-saudara, masih banyak yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan tidak bosan kita mempelajari agama kita. Jangan menyerah. Dibilang Candi Muara takut jadi Buddha, kalian menyerah. Saya mau jumpai bupatinya itu Pak Sugeng, jangan. Mereka kalau mau datang sini pariwisata boleh, ya nggak? Mau berkebudayaan boleh, ya kan? Tapi jangan diklaim itu candi agama Buddha. Nggak ada jejak Buddha di situ. Ada-ada aja pun. Kalau candi Borobudur, candi Buddha setuju. Memang banyak patung Buddha di stupa-stupanya itu. Di Kampar ada nggak candi Buddha, patung Buddha? Ada nggak? Inilah yang perlu kita perbaiki kehidupan kita. Nah, terima kasih atas segala perhatian.